Ya, pemirsa, amicus Korea ini menjadi perbincangan hangat setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini menyerahkan atau mengajukan sebagai sahabat pengadilan amicus Korea. Nah, ini yang menjadi persoalan karena yang seperti kita ketahui bahwa Megawati ini juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan di mana mencalonkan Ganjar Mahfud. Lantas akan seperti apa ya kira-kira pengaruhnya pada penyerahan amicus Korea ini dari Megawati terhadap persidangan nantinya pada 22 April. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kami melalui Zoom. Sudah bergabung ada Bang Habibur Rahman, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Assalamualaikum Bang Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Firman, Pak Igor, Cira, dan Rati. Ya. Baik, biasanya Bang Habib ada di studio nih, cuma berhalangan ya Bang, ya, ada rapat ya. Kita juga masih menunggu nih ya Bang Firman Jaya. Baik, kita masih menunggu juga Bang Firman Jaya Daily, politikus senior PDI Perjuangan untuk segera bergabung bersama kami. Kemudian sudah ada di studio Bang Igor Dirgantara, pengamat politik, Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia. Selamat pagi Bang Igor, sehat ya Bang? Kita masih terus menunggu nih ya untuk Bang Firman segera bergabung. Tapi saya ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, ini tanggapannya seperti apa mengenai pengajuan sahabat pengadilan atau amicus curiae yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri? Ya, sebagai mantan praktisi ya di Mahkamah Konstitusi, saya agak bingung juga dengan pengajuan amicus curiae oleh pihak yang memang merupakan bagian inti dari paslon. Ya, jadi sebenarnya tidak tepat disebut amicus curiae, sahabat pengadilan, lebih tepat amicus parte, sahabat para pihak, sahabat salah satu pihak, itu paslon 3, bukan sahabat lagi, bagian dari paslon 3. Nah, kalau kita mengacu kepada praktek yang lazim di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada dua jenis perkara, Sira dan Rati. Yang pertama adalah PHPU, ya, perselisihan hasil pemilihan umum, dan yang kedua adalah PUU, pengujian undang-undang. Ya. Amicus curiae ini ya kalau dipraktekkan lebih mungkin di PUU, pengujian undang-undang, karena sifatnya ya pengujian undang-undang itu kan tidak ada sengketa antar pihak, ya, itu erga omnes untuk semua, jadi menguji norma yang abstrak berlaku umum untuk masyarakat. Sementara kalau amicus curiae, PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, itu sifatnya inter partes, artinya antar dua pihak yang bersengketa. Nah, sehingga inisiatif hakim ya itu lebih minim untuk mencari bukti, mencari keterangan ahli dan lain sebagainya, itu lebih minim daripada pengujian undang-undang. Makanya nggak pernah sebelumnya ya dalam konteks PHPU, baik pilpres maupun pilkada atau pileg, ada amicus curiae, nggak pernah. Jangan ditanya aturannya sama sekali nggak ada di Indonesia. Yang paling dekat mungkin misalnya pasal 180 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selama ini paling didekatkan dengan amicus curiae ini oleh para pengamat. Tapi itu pun mengatur tentang keterangan ahli. Nah, ahli ini ya haruslah orang yang memberikan keterangan yang spesifik berdasarkan basis keilmuan. Nah, sementara kan kita tahu yang disampaikan kemarin bukan persoalan spesifik berdasarkan basis keilmuan ya, tapi lebih merupakan seruan yang di dalamnya terselip satu paragraf setidaknya soal hal ihwal yang pernah dipersoalkan oleh paslon 3 dalam persidangan, yaitu tuduhan bahwa pemerintah menyalahgunakan kekuasaan yang terutama presiden untuk pemenangan paslon 2, which is yang mana sudah terbantahkan secara lugas, tegas, detail oleh 4 menteri yang kemarin hadir ya. Kalau kita simak sama-sama itu kan anti klimaks. Diminta-minta menteri hadir, begitu 4 menteri hadir justru ya membantah semua tuduhan-tuduhan penyalahgunaan kekuasaan tersebut, karena semua program bansos ya ternyata sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Baik, dan tidak ada motif politik sama sekali. Ya, Bang Habib, tapi kalau dari sisi Anda melihatnya nanti kalau memang Hakim MK ini menerima amicus curiae Megawati Soekarno Putri, apakah bisa independen dan juga netral, dan juga apakah nanti justru objektif sesuai dengan kepentingan dari Megawati Soekarno Putri? Kalau secara teknis by dokumen mungkin saja kertasnya itu diterima, tetapi kami yakin ya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan taat azas ya, bahwa yang dicari itu adalah kebenaran faktual, fakta-fakta. Apa kalau
Kalau dituduh melakukan kecurangan, misalnya faktanya apa, saksinya siapa, peristiwa di mana, alat buktinya apa. Itulah yang harusnya diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Bukan argumentasi versus argumentasi, pendapat versus pendapat. Nah, kalau PHPU itu faktual, bukan norma abstrak. Sehingga menurut saya, ya, apapun isi dari amicus curiae dan kita sudah baca melalui media, menurut saya sih itu pasti akan dikesampingkan, ya, akan dikesampingkan. Apalagi masuknya setelah di acara kesimpulan, ya, bukan acara pemberian bukti para pihak, yang dimana kedua belah pihak harusnya bisa meng-cross check, ya. Nah, ini yang terjadi menurut saya, ini akan dikesampingkan kalau kita melihat karakter Mahkamah Konstitusi selama ini. Oke, kita juga sudah berhubung dengan Bang Firman. Bang Firman, kalau tadi Bang Habib bilang gitu ya, ini tidak akan diperhatikan, artinya kan dikesampingkan juga dari Hakim MK gitu, apapun yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai sahabat pengadilan ini. Artinya sebenarnya alasan utama mengajukan sahabat pengadilan itu apa sih, Bang Firman? Justru jikalau melihat perkembangan Mahkamah Konstitusi, maka tentu Mahkamah Konstitusi memperhatikan apa yang menjadi masukan dari sahabat pengadilan, amicus curiae. Jadi oleh karena itu maka kita serahkan kepada hakim mahkamah untuk mempertimbangkan soal dari berbagai masyarakat. Kalau melihat doktrin dari sahabat pengadilan, maka sesungguhnya itu adalah hak warga masyarakat, baik dalam bentuk perseorangan, komunitas maupun kelompok. Dan basis yang digunakan adalah memang sistem konstitusi kita, sistem kehakiman kita, dan berlaku di mana-mana di negara yang lain. Dalam tradisi di Indonesia juga sudah biasa itu digunakan. Tapi kali ini menjadi bermakna dan luar biasa karena ada berbagai kalangan yang menyampaikan masukan-masukan pemikiran-pemikiran sikap soal kepedulian terhadap perkembangan demokrasi kita, dalam hal ini mengenai pemilu, dalam kaitan dengan penguatan konstitusi. Jadi dari berbagai kalangan, dan terutama juga Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai warga walaupun negara, mengajukan sebagai masyarakat Indonesia, tapi kan Megawati ini juga bagian dari 03 begitu, Bang Firman. Ya, itu pandangan dari berbagai orang yang memang tidak dalam posisi mendukung apa yang menjadi masukan, termasuk apa yang disampaikan oleh kalangan akademisi. Tetapi dari perspektif makro, dari perspektif sistem konstitusi, sebetulnya tidak perlu dikasih pandangan-pandangan yang kurang mendukung amicus curiae. Nanti toh juga hakim Mahkamah Konstitusi yang menilai. Tapi sesungguhnya kalau dilihat Ibu Megawati sebagai warga negara, beliau pernah memimpin bangsa dan negara Indonesia sebagai presiden pada saat pembentukan Mahkamah Konstitusi. Jiwa raga, spiritualitas Mahkamah Konstitusi tentu memanggil nurani Ibu Mega, tentu mengundang kepedulian Mega untuk bagaimana membangun bangsa ini melalui kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk membuka hati pikiran hati terhadap masukan-masukan masyarakat, termasuk juga dalam rangka melakukan bersama dengan MPR dalam rangka amandemen konstitusi yang di dalamnya ada Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya tidak menjadi persoalan. Jangan dilihat sekedar sebagai ketua umum PD Perjuangan. Kalau melihat narasi, substansi konstruksi yang disampaikan oleh Ibu Mega, baik dalam bentuk tulisan di media harian Kompas maupun surat resmi ke MK sebagai sahabat pengadilan, tidak ada kata-kata dan kalimat yang bersifat partisan, tetapi benar-benar bersifat kenergawanan, karena memikirkan soal masyarakat bangsa dan negara, bagaimana kaitan pembangunan demokrasi melalui sistem politik demokrasi dalam kaitan pembuatan konstitusi. Bisa dibaca secara jernih, bisa disampaikan juga secara objektif. Jadi itu argumen utama supaya Indonesia Raya ini kokoh di atas landasan konstitusi. Itu sebetulnya landasan utama dan tunggal. Begitu, Mbak. Oke, Bang Firman, ya kita akan jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Bang Igor kalau melihat keputusan Megawati menawarkan untuk menjadi amicus curiae ini sebenarnya apa sih tujuannya? Arahnya kemana kalau dari sisi Bang Igor melihatnya? Dan apakah ini juga bisa menggambarkan
sudah tertutup berarti ruang komunikasi antara Megawati Prabowo, Megawati Jokowi dengan menandakan menjadi amikus Korea. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.